Bapa di surga itu senang sekali kalau mengetahui anak-anaknya itu suka belajar firman. Betul atau tidak? Firman harus di atas segala-galanya. Setuju? Sebab firman itu otoritas tertinggi. Kenapa firman itu otoritas tertinggi? Mari kita baca Yohanes 1 ayat 3. Ayat 1 dulu. Yohanes 1 ayat 1. Terima kasih Yolanda, kamu terus rajin. Yohanes 1 ayat 1. Belum? Ya. Yohanes 1 ayat 1. Kalimat pertamanya apa di Alkitab saudara? Nah, itu kalimat pertama, pada mulanya. Kalau ada kalimat pada mulanya, itu artinya apa? Kata lain pada mulanya itu apa? Awal, pertama. Sebelum ada apa-apa, yaitu pada mulanya. Setiap kali ada rekan-rekan saya hamba Tuhan gembala yang kontak saya, yang cerita minta didoakan kekurangan uang, lagi mau bangun gedung gereja. Saya mulai dengan ayat ini. Jangan mulai apa-apa dengan uang, dana, dan fasilitas. Segala sesuatu dimulai dengan firman. Nah, saya yakinkan teman saya itu, maaf ya, kira-kira Tuhan berfirman enggak bahwa saudara disuruh bangun gedung ini? Nanti maksudnya, kalau Tuhan yang mulai dengan firman, lanjutnya, dan gak usah minta-minta, Tuhan pasti cukupi karena Dia berfirman. Amen. Itu 3 hari lalu ada cucu saya sakit. Ibu sampai saya kaget. Panasnya sampai 37 lebih. Aduh, jangan sampai start ini, jangan. Tapi saya bilang, sebelum kalian bawa anak ini ke dokter, rendahkan hati kalian di hadapan Tuhan. Mulai cari firman. Masa suruh begitu saja? Puji Tuhan. Ketika suami istri merendahkan hati, sebaiknya koreksi. Benar. Berapa waktu sebelumnya mereka ada masalah suami istri. Cari firman. Puji Tuhan, 6 jam kemudian mereka telepon. Pak, terima kasih utamanya. Sudah turun panasnya 36, sekian. Terus saya tanya, sempat ke dokter? Enggak sempat. Nah, itu dia. Firman, bereskan hidup suami istri. Ada masalah apa saja dalam hidup kita, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bagaimana? Dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ayat 3. Recording in progress. Ya, kenapa telat ini yang sungguh? Baru recording sekarang. Ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Wih, ini dahsyat. Inilah otoritas yang tertinggi. Seperti saudara tahu, 2 Agustus yang lalu bersama dengan istri anak-anak kami, saya diadakan acara ucapan syukur, ibadah ucapan syukur 50 tahun saya jadi hamba Tuhan. Ya, banyak pertanyaan yang menyebabkan saya cuma satu. Apa saja yang saya kerjakan, saya selalu nunggu Tuhan berfirman. Karena ini otoritas tertinggi. Oke, baca 1, 2, 3. Berapa hal? Segala sesuatu itu berapa hal? Banyak. Nah, salah, bukan banyak. Semua. Mulai hari ini, saudara harus hidup dengan apa yang tertulis, yaitu firman. Saya tadi berkata kepada beberapa saudara yang sempat ketemu saya di meja, saya kagum. Saudara itu semangat ini juga firman luar biasa.
ada yang ngomong, wah kalau firman disampaikan seperti ini, semalaman pun juga sanggup. Saya bilang saya capek. Betul enggak? Ada yang ngomong, wah kalau mengajar seperti ini, lalu saya bilang maaf. Yang merusak firman itu doktrin dan teologi. Maaf saya berkata. Selama firman disampaikan dengan aluran doktrin dan teologi, firman jadi kaku dan tertutup. Betul, saya dari sini melihat betapa saudara semangatnya luar biasa. Saya kalau mengajar itu seperti seorang ibu nyuapin anaknya. Saya percaya semua kita pernah nyuapin anaknya. Anak yang kita suapi dan makanannya cocok, makannya paham nggak? Nah, yang nyuapin seneng nggak? Nah, itu hamba Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan untuk mengajar dan firman itu merupakan makanan yang disukai, dicocoki, yang cocok pada jemaat. Wih, Roh Kudus bekerja itu luar biasa. Dan saya lihat saudara begitu, luar biasa. Jadi saya ikut semangat juga jadinya. Karena rasa haus dan lapar akan firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, dianya siapa? Ayat 1 tadi. Firman. Ternyata kata-kata itu bisa menciptakan sesuatu. Saya ulangi ya. Siapapun yang berkata bisa menciptakan sesuatu. Saya beri ilustrasi. Suatu kali saudara yang hadir sebuah pesta, ramai, makanannya, hiasan-hiasannya, lampu, balon, makanan ramai, musik, pokoknya riuh, ramai. Tiba-tiba ada orang masuk, tergesa-gesa. Mana? Yang punya pesta mana? Tuan rumah mana? Di situ. Ya, dengar ini firman. Saya berkata firman itu kata-kata, ya. Orang yang tergesa-gesa ini cuma mengatakan kalimat pendek. Mamamu meninggal. Pendek atau panjang kalimatnya? Pendek. Suasana pesta berubah nggak? Jelas berubah. Walaupun yang punya pesta gak apa-apa, lanjutkan. Saya harus pergi dulu ngurus mama saya meninggal. Ya kita tahu diri tuh. Loh, betul gak? Mau terus pesta rame-rame, bubar pesta. Padahal kalimatnya pendek, mamamu meninggal. Saudara, Yakobus pasal 3 menulis, lidah kita itu lebih tajam dari silet. Betul apa salah? Ada orang ngomongnya itu gak pernah panjang, pendek-pendek, tapi pernah tahu itu? Nyelkit, musuh, ngomongnya pendek. Nah, inilah fakta. Nah, saya beri contoh lagi, tapi jangan marah, jangan lihat kiri kanannya ke depan. Mana lebih tajam, firman Tuhan atau firman mama mertua? Saya cuma tanya ini. Jawab, mana lebih tajam, firman Tuhan atau firman mama mertua? Mama mertua. Luar biasa. Awas yang belum jadi mertua besok ya. Betul saudara. Ternyata firman mama mertua itu lebih tajam dari firman Tuhan. Hebat. Segala sesuatu dijadikan oleh kata-kata. Saya beri contoh pendek lagi, ya. Maaf ini kalau saya beri contoh yang kurang bagus supaya kita lihat. Suatu kali saudara di daerah saudara tinggal, ini daerah gang kecil ya, bukan jalan besar. Ada keluarga baru pindah. Nah kebetulan di samping rumah kita. Setelah 3 bulan, ini tetangga gak mengenalkan diri.
Sehingga kita tanya ke sebelah, ke depan, ke sana, kalian kenal nggak? Itu tetangga baru kita itu dari mana ya? Siapa ya? Kerja apa? Apalagi mereka itu tertutup. Wajar nggak kita punya tanda tanya? Apalagi suara banyak teroris begini dong. Nah, suatu pagi nggak sengaja kita keluar rumah, dia keluar juga. Wah, kita kan mikir kesempatan ini sudah sekian bulan nggak tahu. Nah, biasanya kita akan pasang senyum atau apa begitu untuk narik perhatiannya. Maaf, ini contoh, jangan diikuti, awas. Begitu dia tetangga ini sadar kita memperhatikan, dia mulai terus ngomong 8 huruf babi kamu. Firman 8 huruf ini berpengaruh nggak? Berpengaruh. Jawab. Berpengaruh nggak? 11. Bahkan kalau orang tertentu yang tukang emosi, tukang marah, kalimat 8 huruf ini bisa urusan puisi. Betul? Oh. Nah, orang yang kita nggak kenal hanya ngomong 8 huruf bisa merubah hidup kita sampai urusannya panjang. Tuhan ngomong berapa juta huruf nggak berubah. Nanti contoh ini, Iya. ada yang nggak beres di hidup ini, atau maaf, yang menyampaikan yang khotbah, ya udah ngomong sendiri. Betul? Ada yang salah dari yang khotbah ini. Kenapa yang kita ajari Jumat kita ajari? Kok nggak ngerti-ngerti? Tadi salah satu lagi ngomong waktu duduk istirahat. Iya, karena yang dikhotbahkan itu merupakan keperluan kami sehari-hari. Dan itu betul, betul nggak? Memang firman ini adalah makanan sehari-hari untuk kita. Hanya saja kalau pengkhotbah dikuasai teologi dan doktrin, nah itu jadi ribet, jadi nggak terbuka. Karena harus pakai logika, nggak dengan urapan kuasa kudus. Karena segala sesuatu hanya dijadikan oleh firman, dan tanpa firman Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah diadakan. Jadi kalau nggak ada firman Tuhan, nggak ada dunia ini, nggak ada alam semesta. Berarti ini otoritas tertinggi. Kalau saya melihat sikap saudara dalam belajar firman seantusias ini, lanjutkan setiap hari. Rajin dengar firman yang membuat seorang makin mengenal Tuhan. Amin. 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 Hanya ada satu tanda. Apakah hamba Tuhan itu membawa jemaat ke arah Tuhan atau ke arah dirinya? Itu aja tandanya. Kalau hamba Tuhan korbannya maaf untuk dirinya dan untuk keluarganya, tolong saudara, anak saya lagi perlu ini. Di depan, tolong saudara, istri saya lagi perlu ini, maaf. Tolong saudara, rumah kami lagi perlu ini, maaf. Itu jangan ngomong di mimbar. Datang aja kepada jemaat yang perlu, yang kita bisa ajak bicara, maaf semua. Jadi semua hamba Tuhan harus membawa yang mendengar, yaitu jemaat, ke arah Kristus, bukan ke arah dirinya. Maka itu penyesat. Salah satu tanda penyesatan, selalu melihat ke dirinya. Jemaat dibuat gak berdaya. Dikit-dikit mau minta doa dia, dikit-dikit telepon, mau pindah rumah tanya, ini rumah yang mana. Nanti mau bisnis tanya lagi, telepon lagi. Gak diajar bergantung kepada Tuhan. Ini penyesatan. Ingat, hamba Tuhan tetap manusia yang bisa salah. Maka itu tidak sedikit yang kecewa dengan hamba Tuhan. Betul? Betul. Karena ketika lihat
ya kok dia salah? Nah itu semuanya harus lari kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus itu adalah firman. Jadi hamba Tuhan pokoknya yang benar membawa yang mendengar itu makin mencintai firman, makin lapar, makin haus dengan firman. Kemarin malam ada yang ngomong pas di mana kemarin malam itu Pak Natali peduli kasih Gatot Subroto. Ada yang ngomong, wah ini pertama kali saya dengar khotbah 1 jam lebih cuma pakai 2 ayat saja. Saya capek kalau dengar khotbah ayatnya banyak tapi gak diuraikan. Maaf, orang jadi pusing. Karena firman itu hidup, Kak. Kalau firman itu hidup, hidup ini pasti berubah juga. Amin. Ini loh yang Tuhan ingin kita miliki. Jadi saudara sudah punya satu kekuatan baru, mencintai firman. Mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab, lihat ini caranya. Renungkan, minta Roh Kudus mengurapi, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Akhirnya jadi makin kaya firman itu. Hebat sekali firman Tuhan itu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada apapun yang bisa jadi. Ini otoritas tertinggi. Saya ulangi lagi, yang di rumah juga, jangan mulai apa-apa dengan uang, dengan apa tidak. Ini dalam seminggu ini saya dengan komunitas Korak ya, itu kami punya grup namanya Korak, terus besar anak-anak saya. Baru dalam minggu ini kami mempersiapkan untuk Natal lapas Indonesia. Saya baru tahu tadi pagi, ternyata jumlah penjara di Indonesia ini 527. Itu banyak sekali. Nah, di Banjar saja ada Karangintang, ada Martapura, ada apa lagi? Teluk Dalam. Teluk Dalam. Ya. Satu kota. Nah, ada 527. Nah, yang akan buat Natal nanti 7 Desember pakai Zoom. Jadi nggak perlu sama gedung, nggak perlu pendeta datang, pakai Zoom. Sudah 2 kali ini kami adakan Natal. 2 kali, Desember 2020, Desember 2021. Pasca juga. Enak pakai Zoom ini. Nah, jadi masing-masing kota. Nah, kalau ada yang mau terlibat, kami yang Martapura dan Karangintang sudah ikut Natal 7 Desember. Nah, kalau dalam ada yang bisa menghubungi kontak kami nanti. Nah, ketika kami bentuk panitia ini, saya jangan ngomong duit dulu ya. Saya nggak mau apa-apa ngomong duit, ngomong firman. Tuhan mau apa? Itu dia. Pagi-pagi kalau saudara bangun, jangan mikir macam-macam, cari firman dulu. Cari firman dulu. Kenapa? Karena itu kekuatan kita. Ya. Baca Alkitab, terserah saudara mau merenungkan yang mana, suami istri, kalau bisa saling merenung. Wah, kalau pagi-pagi dimulai dengan firman, hidup itu luar biasa. Nah, ayatnya terkenal, Matius 6 ayat 33. Coba lihat itu. Ya, ini caranya kita hidup dalam damai sejahtera yang luar biasa. Matius 6 ayat 33. Jadi firman yang apa-apa firman. Apa-apa firman itu kekuatan kita yang luar biasa. Ya, udah ya, ayat terkenal bukan? Tetapi carilah apa? Kerajaan Allah. Bukan duit ya, bukan duit. Jangan ngomong, tetapi carilah duit lebih dulu. Kerajaan surga. Iya, betul? Betul. Nah, maaf, tidak sedikit gembala menerjemahkan salah ayat ini. Ayo jemaat, kita cari kerajaan surga. Apa itu? Rajin doa pagi, datang pagi-pagi sebelum ibadah, ngatur kursi, ngurni kabel. Bukan itu kerajaan surga. Harus cari di Alkitab juga. Apa itu kerajaan surga?
Roma 14 ayat 17. Dan kita lihat. Jadi semua harus ada dasar firman. Nggak boleh kita asal bicara. Perintahnya loh ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan. Ini perintah atau bukan? Carilah. Nah, kita harus tahu. Kalau itu apa itu kerajaan Tuhan? Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Jelas sekali. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan Nah minuman. ini loh kita jadi Pak pemarah pada kalian. Harusnya beli saja makanan itu, berkati orang lain daripada sibuk sendiri. Awas lain kali. Kalau saya tahu tadi malam begitu, saya akan kalau saya nggak punya duit, saya akan beli. Serius, saya sering ngajak orang seminar, saya menyiapkan makanan. Saya sewa gedungnya juga. Saya satu saya bilang kalian ini. Harus supaya berkati orang yang punya warung juga. Ya tak dia bersibuk sendiri, nggak dapat apa. Itu cara saya. Saya kalau kebaktian diundang kebaktian Natal, terus sibuk di dapur, saya bilang stop, beli saja. Nggak repot-repot karena jauh lebih penting dengar firman. Ya, itu makanan bisa dicari kok. Tentunya lain kali awas. Kata kalian. Sebab kerajaan Tuhan, ayo. Bukan soal makanan dan Bukan minuman. soal makanan dan minuman. Jangan sibuk soal itu. Tetapi Kebenaran. nah, soal satu apa? Kebenaran. Kebenaran. Dua apa? Kebenaran. Tiga apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Bukan karena saldonya lebih. Dan inilah isi kerajaan surga yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dicari. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Nah, saya tahu kok, ya, tapi jangan marah kok sama. Rata-rata manusia zaman sekarang begitu bangun pagi cari HP. Gak yang tua, gak yang muda. Maaf. HP mana HP? Bertobat. Yang kedua, kopi. Mulai hari ini, saudara, stop. Bahkan saya punya prinsip. Saya di sini gak ada anak-anak ya, ini ada sekolah. Saya melarang suami istri tidur masuk kamar malam bawa HP. Stop. Ada setan di barang kecil ini. Betul tidak? Betul. Sepanjang hari sudah sibuk. Malah ingat tadi Ibrani 13 ayat 4, di tempat tidur itu cuma berapa jam. Jangan main HP terus, goblok. Jengkel saya. Ya betul. Oh. Kapan suami istri punya waktu komunikasi? Sudahlah saudara, mulai malam ini janji. Anak-anak, kalau saya ketemu anak-anak saya bilang, anak-anak kamu jadi satpam papa mama. Sebelum mereka tidur, rebut HP-nya, taruh dapur. Sudah kacau yang baca. Sudahlah, tinggalkan di luar. Harusnya. No, nggak ada yang ngamen ini. Nggak usah bawa HP kalau malam mau tidur berdua cerita-cerita. Selalu ada kisah, saya nggak tahu itu cerita. Dia nggak tahu dia istri dan suami pegang HP nggak tahu. Lagi tidur, yang satu sudah nyenyak, yang satu main HP kan gelap kalau malam. Yang satu lagi tidur bangun. Begitu kebangun, dia kaget noleh ke sebelah karena pajak istrinya itu soalnya bercahaya gara-gara api nyala. Kaget dia. Nah, stop ya. Jadi pagi-pagi bangun, carilah kerajaan surga. Amin. Ada berapa isinya? Ayo, ada berapa? 3. Kalau cuma cari 3 hal susah atau mudah sih? Cuma 3 mudah atau susah menjawab?
dong, cuma 3 kok kebenaran. Siapa kebenaran itu? Firman. Begitu bangun pagi, putuslah firman. Renungkan, gak usah baca Alkitab berurutan, jangan. Contoh, yang sekarang dengar firman, besok jadi perenungan lagi. Kedua, damai. Nikmati damai. 3 apa? Sukacita. Bayangkan, kalau 3 hal itu kita dapat pagi-pagi, kita keluar kamar, apa yang kita bawa suasananya? Damai, sukacita, sejahtera. Maaf, jangan di sini. Pernah nggak saudara tahu ada orang yang punya hobi unik? Pagi itu kalau nggak marah, nggak sarapan enak gitu. Ada. Saya itu pernah nginep di rumah jemaat, sering. Nah di situ saya belajar. Hari pertama pakai, wih ribut. Ternyata pembantunya belum bereskan piring kotor, gelas kotor acara ibadah semalam. Oh ya pantas marah. Hari kedua pakai lagi, marah lagi. Saya tanya, marah karena apa? Ternyata pembantu lupa matiin lampu. Kamu matiin lampunya? Oh ya wajar lah. Tapi hari saya kebetulan seminggu nginap di rumah itu. Tiap pagi ada bahan untuk marah. Saya juga heran. Maaf ya saya tanya. Saya tanya, jangan marah. Tuhan berkati. Saya tutup mata. Kira-kira begini ini bapak atau ibu? Iya mana ya bapak saya marah-marah. Bapak atau ibu? Puji Tuhan jujur semuanya. Berarti kalau pagi-pagi kita tidak mencari kerajaan surga, maka kita dapat neraka. Ini firman-Nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Biasakan mulai besok. Walaupun sepanjang hari itu ada masalah yang kemarin belum selesai, singkirkan dulu. Paling tidak 5 menit, 10 menit pertama di pagi hari bangun. Ayo berdoa menghampiri Tuhan. Beri pujian, terima kasih Tuhan, masih ada hari yang baru. Walaupun hari ini masalah yang kami hadapi cukup banyak, tapi kami tahu Tuhan setia. Tentu kalau pagi itu semua kita memulai dengan mencari kerajaan surga, sepanjang hari itu walaupun bakal berat masalahnya, saya nggak jadi ringan karena bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini perintah. Firman itu otoritas tertinggi. Jadi jangan sibuk yang lain. Jangan langsung perintah saldo, harga saham, awas kamu ya. Hentikan semuanya. Cari kerajaan surga yang isinya cuma 3: kebenaran, dan sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka sepanjang hari itu, kalau kita keluar kamar setelah dapat kerajaan surga dan kebenarannya, orang ketemu kita pun senang. Kalau tidak, itu anak-anak lagi main pagi-pagi. Sudah pagi bangun di depan di ruang tamu. Bapak mama tua, ngapain kamu di sini? Mas main di rumah tetangga. Ngerti maksudnya? Jangan buat neraka pagi-pagi dalam keluarga kita. Ayat 33 kembali Matius 6. Apa yang terjadi setelah kita mendapatkan kerajaan surga bersama kebenarannya? Mana tadi? 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Udah? Maka ayo baca. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu berapa? Banyak. Semua. Seluruhnya apa saja. Terima kasih Bapak. Nah, kalau kita sudah mendapat kalimat semuanya, uang
duit termasuk dalam semuanya? Termasuk. Nah, jangan cuma kejar duit. Ada kesehatan, betul? Ada bahagia, ada rasa tenang. Itu nggak ada di dalam duit. Betul atau tidak? Rasa tenang itu nggak ada di dalam duit. Rasa bahagia nggak ada di dalam uang. Kapan kita akan ditambahkan semuanya? Saya balik pertanyaannya. Kalau pagi-pagi kita cari kerajaan surga lebih dulu bersama kebenarannya. Hebat sekali. Nah, kita bongkar kata apa bedanya, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita dengan akan ditambahkan kepada kita. Ada beda. Bedanya apa? Kalau diberikan bagaimana? Kalau ditambahkan bagaimana? Kalau diberikan terbatas, bukan? Diberikan sudah. Ayo. Kalau ditambahkan bagaimana? Kalau diberikan bagaimana? Ayo kita belajar ini. Kalau menambahkan berlimpah, bukan? Kalau belum ada itu diberikan, enggak. Kalau ditambahkan, nah, begini. Saya pakai istilah dagang, bonus. Ternyata ditambahkan itu bonus. Kalau diberikan, itu belum ada apa-apa. Kalau ditambahkan itu sudah ada, ditambahin lagi. Wih, saya bilang ini luar biasa. Lihat dalam dunia dagang. Beli sabun cuci dapat gelas, beli kopi dapat piring, beli motor dapat jaket. Ada bonus bukan? Ya. Itu baru ditambahkan. Bisa nggak mau beli kopinya tapi minta gelasnya? Nggak mau beli motornya minta jaketnya? Bisa nggak? Nggak bisa. Betul? Nah, ternyata ada sesuatu yang lebih hebat daripada segala sesuatu ini. Nanti maksudnya, apa sesuatu itu sampai kita bisa bonus segala sesuatu? Sekarang pertanyaan saya gimana? Kita akan mendapat tambahan segala sesuatu kalau kita punya sesuatu. Sesuatunya itu apa? Jadi dulu sendiri lah. Apa? Kerajaan surga. Betul tidak? Kan begini bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu berapa? Tak terbatas. Segalanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, maka itu saya tanya. Ternyata sebelum ada segala sesuatu yang pasti akan ditambahkan kepada kita, maka kita harus punya sesuatu dulu. Betul tidak? Apa itu sesuatunya? Carilah dulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan. Maaf, lah bodohnya kita. Kita hanya sibuk yang semuanya itu. Padahal untuk dapat semuanya harus punya kerajaan surga dulu. Berarti mana lebih penting? Kerajaan Allah. Itu dia. Tolong ya yang di rumah juga mau pelajari fakta ini. Saya kaku pada firman. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Setelah cari kita dapat, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, semuanya itu duit, kesehatan, rasa aman, pertolongan, perlindungan, semua, pokoknya semua.
Jadi selama ini kita salah. Kita ngejar dulu semuanya. Padahal semuanya itu gak akan dapat sebelum dapat kerajaan surga. Maka itu mulai pagi-pagi bangun, jangan cari ribut, jangan cari perkara, jangan cari masalah. Tenang di hadapan Tuhan. Nikmati hari itu, gak perlu lama, 10 menitan lah kira-kira. Terima kasih Papa, aku bisa bangun pagi ini. Terima kasih, kau sungguh baik. Walaupun hari ini aku akan menghadapi banyak masalah, aku gak pernah takut karena Tuhan setia. Amin. Kalau itu ada di hidup kita, maka semuanya akan ditambah. Gampang gak hidup seperti ini? No. Jangan gampang susah, gampang. Gampang. Nggak praktek pun gampang kalau mau. Ibu ini mana aja. Dibilang prakteknya susah, enggak gampang. Asal mau nurut. Itu saya sudah diperintahkan jelas. Serius. Firman itu gampang kita praktekkan. Karena Dia menyertai kita untuk melakukannya. Amin. Kita gak pernah dibiarkan sendiri. Bayangkan ya, kalau semua kita dalam hidup pakai satu ayat ini saja, nggak usah pakai ayat yang lain. Hidup ini kira-kira bagaimana? Hidup ini bagaimana kira-kira? Damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita. Mau menghadapi masalah seberat apa? Firman otoritas tertinggi. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Tanpa firman itu gak ada yang telah jadi gak ada. Itulah kehidupan yang benar. Firman. Maka itu maaf ya saudara. Saya sedih kalau ada gereja waktu praise and worship pujian lebih panjang dari waktu dengar khotbah. Maaf. Pujian 45 menit, khotbah cuma 20 menit. Maaf. Memang gak harus panjang, tapi kan gak imbang. Bahkan saya punya prinsip kebenaran yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Terus kita nyanyi kan biasanya. Beri pujian kepada Tuhan. Kita tepuk tangan. Ternyata salah. Tuhan suka dipuji-puji, betul. Tapi bukan dengan nyanyian yang keluar dari mulut kita. Maaf, nggak salah menyanyi, nggak salah memuji Tuhan. Tapi saya mau baca ayat ini, Markus 2 ayat 12. Inilah pujian yang Tuhan kita lebih suka menerimanya, bukan dari mulut kita. Markus 2 ayat 12. Jadi kita harus berubah konsep kita dalam kebenaran. Dan orang itu pun bangun. Ini orang apa? Sakit apa? Masuk lupa. Yang digotong 4 orang lumpuh. Oke? Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga siapa? Mereka semua orang-orang lain itu takjub, lalu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Apa kata mereka? Yang begini belum pernah kita lihat. Jadi pujian yang benar dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya melakukan sesuatu untuk orang lain karena nama Tuhan Yesus, dan orang itu mengalami perubahan hidup, baru berkata, luar biasa Tuhan Yesus. Berarti maksudnya? Amen. Daripada kita nyanyi sendiri untuk Tuhan, lebih baik orang lain yang memuji Tuhan karena kita buat sesuatu untuk orang-orang itu. Ubah cara memuji Tuhan melayani. Bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang sehebat.
Maka itu, kapan terakhir kali ada orang-orang, mereka semua yang melihat perbuatan Tuhan yang ajaib melalui hidup kita, lalu mereka mengatakan, luar biasa Tuhan. Beda kan kalau begitu? Jangan nyanyi sendiri. Aku baru selesai memuji Tuhan 3 jam. Saya jawab, belum tentu dia dengar. Loh, betul tidak? Kalau hati kita sedang gak beres, mau nyanyi 8 jam pun itu suara fals di hadapan Tuhan. Hati harus beres. Kemudian, nah ini yang kita harus buat dalam hidup kita. Maka itu kalau kita belajar firman, renungkan satu persatu, dikupas, dicerna, mama dia ulang lagi. Saya tidak menganjurkan murid-murid Yesus membaca Alkitab berurutan. Nggak ada perintah, capek, menjadi beban buat orang itu. Karena Alkitab itu nggak kronologis. Yang kedua, jangan baca Alkitab ganti-ganti ayatnya, nggak ada gunanya. Tapi yang tertulis, renungkan firman itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Coba baca ini. Nah ini yang kita seringkali tidak tahu, tapi bila ini tahu. Yosua 1 ayat 8. Janganlah kita apa? Lupa ngapain? Memperkatakan firman. Saya ganti firman ya, firman ini. Memperkatakan. Apa kata lain? Contoh lain memperkatakan itu apa? Memproklamirkan, membagikan, ketemu orang kita cerita. Kayak tadi ini, saya percaya banyak di antara saudara dari wajahnya, dari wajah saudara saya tahu. Ternyata banyak baru tahu tentang Matius 6:33. Tetapi carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Itu bukan doa, bukan melayani, aktif ini, aktif itu, tidak. Cari kebenaran, itulah firman. Cari damai sejahtera, itulah Yesus, damai Raja damai. Carilah sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita dapat itu, maka berapa hari ditambahkan? Semuanya. Nah, kalau sampai kita sudah dapat sesuatu itu dan ditambahkan semuanya, kurang apa hidup ini? Ada yang kurang gak? Tidak. Luar biasa itu. Maka itu kalau sampai ada di antara kita hidupnya kok susah hidup begini, berarti orang itu gak cari kerajaan surga dan kebenarannya, sampai semuanya gak dapat. Oke. Janganlah saya lupa, saya lupa apa? Memperkatakan firman ini. Tetapi renungkanlah firman itu kapan dan kapan? Siang dan malam. Supaya engkau bertindak kita, hati-hati. bagi aku supaya aku bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa itu? Firman yang tertulis. Sebab dengan jangan dibaca demikian. Dengan memperkatakan firman dan merenungkan siang dan malam, perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Ini firman. Nah, saya akan jelaskan. Maaf. Tadi saya ngomong soal mama mertua. Saya maaf. Mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Ayolah. Nah, kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena saudara merenungkan siang dan memperkatakan. Ini ya, saya cerita. Ketika seorang mama mertua ngomong pendek tapi nyelekit, berarti istilah ini, wajar gak menantu akan tanya iparnya, mama baru ngomong ini,
dia ngomong gitu nggak pada kamu? Hmm. Ya wajar nggak, saya tanya kok. Wajar. Wajar. Baru 1 jam mama mertua ngomongnya lagi, ketemu orang lain. Aku cerita ya, masa mama mertua aku belum ngomong begini? 2 jam kemudian ketemu orang lain. Wajar nggak kalau memperkatakan firman mama mertua tadi? Sambil makan, pecah-pecah, direnungkan. Oh, dia ngomong begitu tadi. Salahku ini apa? Mandi, merenung lagi. Kok bisa begitu dia? BAB Joko merenung lagi. Mobil garuk-garuk merenung lagi. Kok dia ngomong begitu? Saya jamin seminggu hafal. Betul gak fakta ini? Karena apa yang kita perkatakan, kita ucapkan ke orang lain, dan kita renungkan, diulang lagi. Maka itu tolong ya rekan-rekan saya gembala, coba sekali-kali tanya pada jemaat, saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Jemaat ngomong apa ini? Garuk-garuk, apa ya? Tapi coba firman mama mertua 20 tahun yang lalu. Jadi kenapa yang sudah puluhan tahun lebih mudah diingat? Karena diperkatakan dan direnungkan ulang-ulang. Nah, maka itu hidup kita nggak ada firman, nggak ada otoritas tertinggi, karena kita lebih nyimpen firman tetangga, firman orang ini, firman orang itu, dikumpulkan semua di dalam memori ini. Akhirnya memori kita nggak menyimpan firman, menyimpan firman orang yang 8 huruf tadi masuk terus. Ayo berubah, saudara. Anak-anak kita akan bahagia kalau lihat papa mamanya suka merenungkan firman, karena yang keluar adalah firman. Betul? Simpan firman ini. Maka itu banyak lagu yang berkata, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Nah itu maksud Tuhan. Jangan merenungkan firman-firman yang lain. Kalau firman Tuhan dapat tempat, posisi terbaik di hidup kita, maka hati ini seperti cangkir atau gelas. Kalau saudara lihat orang bawa gelas, kelihatannya penuh, maka itu sampai jalannya hati-hati, takut tumpah. Nah, bagaimana caranya saudara tahu apa sih isinya gelas itu sampai orang itu pelan-pelan jalan? Caranya gampang, suruh orang nyenggol dia. Betul tidak? Kalau disenggol, tumpah. Nah, itu isinya. Ini ilustrasi yang saya dapat. Apa isi hati kita kalau ada senggolan, ada masalah, ada goncangan, itu yang keluar di mulut cangkir. Ngerti ilustrasi ini? Loh, ngerti tidak? Orang yang hidupnya diisi firman, yang perenungannya firman, mau digencet, mau ditinju, mau dijungkirkan, keluar firman, terpujilah Tuhan. Tapi orang yang isi hatinya penuh kejahatan, mata di mana? Ngerti? Itu nggak bisa bohong, betul? Nggak bisa pura-pura. Pasti salah nyebut. Mau coba sok rohani, nggak akan kelihatan rohaninya, rohana semua. Karena apa yang di hati ini yang keluar lewat mulut. Betul ya? Maka itu berbahagialah kita kalau firman, direnungkan firman. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Papa, terima kasih bila mulai hari ini firman. Bayangkan kalau suami istri hidupnya dipenuhi firman.
dan ada goncangan dalam rumah tangga, nggak akan keluar yang lain-lain. Tetap firman. Saling mengampuni, saling mengasihi, tetap menjaga keharmonisan. Kata pertama apa? Berbahagia. Berbahagialah, stop dulu. Bukan yang punya duit banyak, bukan yang punya mobil-mobil mewah. Siapa yang berbahagia? Orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang jahat, orang fasik. Dua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, berbahagia yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam filosofi hidup, inilah 3 hal. Orang hidup itu pasti berjalan, pasti berdiri, pasti duduk. Hebatnya firman Tuhan. Jangan lagi, orang hidup pasti berjalan, pasti berdiri, pasti duduk. Walaupun lumpuh, dia jalan enggak? Tapi kursi roda. Nah, selalu kita cek, kita berjalan, berdiri, duduk di mana, dengan siapa. Jadi maksud ini, kita rajin ke gereja, rajin dengan khotbah, tapi sering duduk dengan tukang judi, dengan apa? Ya, dengan penjahat, dengan tukang mabuk, dengan orang kena narkoba, terpengaruh gak? Walaupun rajin ke gereja. Maka itu firman ini luar biasa. Dengan siapa kita berdiri, duduk, dan berjalan, di mana kita berdiri, duduk, dan berjalan, itu akan mempengaruhi kita jadi apa. Berbahagialah kalau dalam hidup ini kita bisa memilih. Katakan amin. Ayat 2. Kata pertama apa ayat 2? Ayo. Tetapi apa kata tetapi? Sebaliknya. Tetapi yang kesukaannya adalah gosip. Loh, apa kesukaannya? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Maka itu dari sesi kedua saya bilang, saya tuh senang lihat saudara orang-orang Banjarmasin bisa begitu semangat dengan firman. Sampai ada yang ngomong gitu, wah, kalau dengar firman seperti ini, mau 3 jam, 4 jam juga kuat. Iya, yang apa ya gak kuat. Dengan suara paling kecil. Firman itu jadi kesukaan kita lebih daripada kita suka makan firman. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh dan kembali lagi yang merenungkannya kapan? Siang dan malam. Maka kalau dalam hidup kita hanya firman, siang malam kita renungkan itu, setan tidak punya kesempatan ganggu kita. Amin. Pasti. Karena setan tidak ada waktu untuk nyerobot, untuk nyelinap, untuk masuk. Enggak. Kan cuma firman yang ada. Bukan berarti paling ngomong keluar ayat, jangan, orang nggak suka nanti. Itu salah. Maksudnya firman itu kelakuan kita, hidup kita, cara kita bicara, cara kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu orang menilai. Itu yang Tuhan mau. Firman. Tapi yang kesukaannya adalah firman. Ayat 3, hasilnya luar biasa. Orang yang seperti itu akan bagaimana? Seperti pohon yang ditanam. Iya, ianya siapa? Kita yang tidak duduk, berjalan, berdiri di jalan dan tempat yang salah, yang kesukaannya ialah firman dan yang merenungkannya siang dan malam, maka orang seperti itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang ini berhasil. Jaminan menyukai firman. Apa saja. Berarti berapa hal? Semua hal.
yang apa saja yang diperbuatnya berhasil. berhasil. Sama nggak dengan Yosua 1:8 tadi? Perjalananmu akan beruntung, hidupmu akan berhasil. Hanya karena firman. Saya ulangi lagi. Mulai hari ini, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita di 2 sesi ini, saudara begitu semangat, begitu rasa lapar, harus akan firman. Hari ini teruskan sampai Yesus datang. Amin. 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 Harus suka firman. Cari. Nah, caranya gak usah baca yang lain, yang sudah dapat ayatnya. Ulangilah. Saya pernah punya pengalaman, 1 ayat itu sampai lebih 3 bulan itu belum habis saya renungkan, dan tiap pagi kalau saya baca ayat yang sama langsung muncul lagi. Saya coba besok ganti, nggak dapat ayat yang sama, dapatnya baru lagi. Nah, inilah kalau ada yang tanya kepada saya, kenapa kalau Pak Denny ngajar bisa begitu? Karena saya renungkan. 1 ayat bisa berapa minggu, bisa berapa hari, bisa berapa bulan, sampai saya merasa cukup, baru saya pindah ke ayat yang lain. Firman itu jadi hidup. Enak juga untuk yang mendengar. Ini luar biasa. Kalau itu malah dicintai firman, kita akan berhasil. Seperti pohon yang gak pernah alami kekeringan, airnya ada terus, daunnya terus ada, ya, buahnya juga ada. Dan apa yang terjadi? Wahyu 22 ayat 2, ini ayat yang terakhir. Wahyu 22 ayat 2. Wah, ini luar biasa. Wahyu 22 ayat 2. Pulang dari 2 sesi ini, termasuk saya mengikuti di rumah, genapi firman. Kita itu akan jadi apa? Di tengah-tengah jalan kota, saya ganti. Di tengah-tengah jalan kota Banjarmasin, bukan ada Sungai Barito. Ya, saya nggak tahu saudara di kota mana, sebut nama sungai. Di nama kota, di tengah-tengah jalan kota Banjarmasin itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada Pohon-pohon kehidupan. Ayo baca, ada Pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Nah, pohon-pohon kehidupan itu kita. Betul gak tadi Mazmur 1:3? Tetapi orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu kita yang kesukaannya firman, yang suka merenungkan firman, menyimpan firman. Dan firman itu merubah hidup kita, pola pikir kita, cara kita bicara, cara kita melihat sesuatu, cara kita memutuskan sesuatu. Kalau firman itu penuh di hidup kita, nggak ada setan yang bisa ganggu kita. Di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Jadi sepanjang tahun buah itu ada dari hidup kita. Amin. Amin. Senang gak kalau lihat pohon buah? Senang. Senang. Nah, sedangkan kita nakal, gak itu punya pohon kita ambil buahnya. Maaf. Senang kalau lihat pohon buah. Gak cuma di situ, dan daun pohon itu ini loh, dan daun pohon itu dipakai menjadi obat buat gak cuma satu bangsa. Luar biasa. Jadi saudara dan saya adalah pohon-pohon kehidupan yang ditanam di pinggir sungai Tuhan, dan kita berbuah sebulan sekali. Orang menikmati buah, dan daun-daun itu kita jadi obat. Hari ini berubah.
Bayangkan kalau semua murid Yesus hidupnya jadi obat buat banyak orang. Kemarin waktu turun dari pesawat, sebetulnya saya bisa ngambil bagasi, tapi ini kebiasaan saya. Saya selalu ingin cari porter. Mereka pun butuh makan. Nah, saya selalu berdoa, Tuhan, tunjukkan porter mana yang sedang perlu Tuhan. Tapi biasanya banyak. Biasanya saya nggak mau cepat-cepat dulu nyampe. Selalu Tuhan tunjukkan. Satu porter namanya Sapi, orang Banjarmasin. Saudara, terus Roh Kudus bilang dia itu lagi begini-begini. Besok ya, kalau ngantar papa pasti ketemu. Kaget. Dia itu sakit hati dengan bapak. Dia shock. Kok bapak bisa tahu? Itu kan rahasia hidup saya. Nah, ini hidup saya jadi berkat. Nah, saya sudah bilang dia, Sabtu nanti kamu cekin dia mendesak papa. Kamu cekin dia, saya sudah kirim tiket saya. Nah, dia bilang, kalau toh papa nggak cekin, saya pun tak mau ketemu lagi. Dia penasaran. Kenapa saya bisa tahu? Kemarin waktu check-in di hotel diantar, ada seorang yang tidak melayani saya. Dia petugas hotel itu. Tapi Roh Kudus bilang, kamu layani dia. Namanya Gilbert. Saya pikirkan Gilbert ternyata bukan. Dia kaget. Tadi malam setelah pulang dari makan di Lontong Morali, ya, baru saya sempat kontak dia. Dia juga heran. Ada banyak makan di hotel, tapi kenapa bapak itu beda dengan yang lain? Karena pohon kehidupan. Hari ini nanti dia berjanji ketemu saya untuk melanjutkan, karena dia penasaran kenapa bisa begini. Artinya itu karena firman. Katakan amin. Amin. Yang bekerja di hidup kita dan dampaknya ke orang lain. Coba bayangkan kalau Wahyu 22 ayat 2 jadi di hidup kita. Kemanapun saudara pergi, orang sakit jadi sembuh. Amin. Orang putus asa jadi semangat. Orang yang kecewa dipulihkan. Orang yang putus harapan ketemu kita, orang itu punya harapan. Itulah gereja yang dikuasai oleh firman, yaitu firman yang hidup. Tepuk tangan buat diri sendiri. Luar biasa. Haleluya.